Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RM Fahri Ali Akbar dengan NIM 19207020024, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik kelas A 2019 UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS mata kuliah isu-isu politik kontemporer dengan dosen pengampu Pak Ibrahim Miftah Faris Mirza, SIP, MPA. Baik, di sini saya akan mengangkat isu Presiden Indonesia Joko Widodo tengah menjalankan misi untuk menjaga warisan politik menjelang masa jabatannya yang akan berakhir pada 2024. Jokowi dinilai telah membangun dinasti politik. Putra tertuanya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Muhammad Bobi Afif Nasution terjun ke dunia politik beberapa tahun yang lalu. Masing-masing menjabat sebagai wali kota Solo dan Medan. Sementara kakak perempuan Jokowi, Hidayati, menikah dengan Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini cukup memperkuat isu tersebut. Kemudian ditambah lagi dengan adanya pendukung Jokowi yang dikenal sebagai Pro Jokowi atau sering disebut dengan Projo. Terbentuknya dari para sukarelawan yang berkumpul pada tahun 2013 untuk menjalankan pencalonan Jokowi sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Dan kemudian, sebagai organisasi massa dengan Jokowi sebagai ketua Dewan Penasihatnya, jabatan presiden di Indonesia diketahui hanya diperbolehkan dalam 2 periode saja. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, para pendukung Jokowi telah melakukan sebuah upaya untuk memperpanjang masa jabatannya dengan melayangkan gagasan untuk menunda Pilpres hingga 2027 atau mengizinkannya mencalonkan diri lagi melalui amandemen konstitusi. Tentunya, ide tersebut tidak mendapat banyak dukungan dari elit politik dan publik. Beberapa jajak pendapat pada Maret oleh Populi Center menemukan bahwa 74,2% responden di Indonesia menolak adanya penundaan Pilpres, sementara 64,4% tidak setuju jika Jokowi memiliki masa jabatan ketiga dan maju di periode selanjutnya. Projo baru-baru ini sedikit bersitegang dengan PDI Perjuangan, partai yang menaungi Jokowi. Projo menempatkan ratusan spanduk di Kongres Nasional pada 20 Mei yang menyatakan dukungan bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2024. Ganjar Pranowo adalah politisi kawakan dari PDIP yang dipandang oleh banyak pendukung Jokowi sebagai politisi yang memiliki visi dan pendekatan yang sama dengan Jokowi dalam memimpin. Dia saat ini memimpin beberapa jajak pendapat calon presiden pilihan. Seusai kongres, beberapa politisi PDIP menuduh Projo melampaui kewenangan. Hal ini dikarenakan bukan partai politik dan maka dari itu tidak berhak mencalonkan siapapun sebagai calon presiden. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga mempermasalahkan pidato Jokowi kepada anggota Projo pada hari itu. Beliau mengatakan bahwa sementara dia tidak terburu-buru untuk mendukung siapapun, tetapi ada kemungkinan calon tersebut sudah hadir di Kongres Projo saat itu. Ganjar yang pada saat itu hadir dalam acara tersebut, kemudian secara luas perkataan Jokowi dikaitkan sebagai isyarat untuk mendukungnya. Maka dari itu, analisis dari saya mengenai isu tersebut adalah dengan adanya suatu isu dinasti politik ini, hal ini tentu belum bisa dibenarkan, dikarenakan dapat mengurangi nilai demokratisasi dan menutup akses bagi warga masyarakat yang lainnya terhadap sumber daya pemerintah. Maka opini yang muncul
adalah aturan main atau undang-undang untuk membatasi dinasti politik agar tidak merusak tatanan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada. Walaupun saat ini dinasti politik adalah sebuah gagasan yang ingin Jokowi hindari dengan menjauhkan diri dari ambisi politik putra dan menantunya melalui penyangkalan klaim apapun tentang dinasti politik keluarganya itu. Selain itu, jika memang terjadi suatu dinasti politik di Indonesia, maka politik Indonesia akan tetap berjalan atau sama. Bahkan bisa dapat dikatakan memburuk dikarenakan dinasti dan nepotisme akan menjadi norma yang baru. Maka dari itu, urgensi mengenai isu ini ialah hal ini akan berdampak dan akan memunculkan berbagai reaksi dan opini yang berbeda-beda di lingkungan publik. Tentu saja dinasti politik ini dapat mengganggu keberlangsungan dalam proses demokrasi karena menutup kesempatan para calon pemimpin yang dinilai lebih mumpuni, yang mana mereka dikalahkan oleh mereka yang memiliki hubungan atau status dengan suatu pemimpin atau penguasa. Tentu ini juga dapat menjadi hal yang membuat berkurangnya nilai-nilai demokrasi dan kegagalan partai dalam mengusung dan membina calon pemimpin masa depan yang dapat dilihat berdasarkan kinerjanya, bukan dilihat dari status maupun golongannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan maupun kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho tawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.